Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran apa kita? Tasrif atau sorof ya. Ini salah satu cabang ilmu bahasa dalam bahasa Arab. Kalau kita mempelajari suatu bahasa, sebenarnya kita juga sedang mempelajari tentang filosofi bahasa tersebut. Jadi, karena ini adalah bahasa Arab, maka sebenarnya kita juga sedang mempelajari pemahaman dan filosofi bahasa Arab. Sebagai contoh, kemarin kita mengenal kata ganti, betul? Kata ganti itu secara jenis kelamin ada dua kan? Apa? Mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Ada tidak kata ganti yang menunjukkan kepada jenis yang lain selain laki-laki dan perempuan? Tidak ada ya. Artinya memang dari dulu ya, dari dulu itu memang masyarakat Arab itu tidak mengenal adanya jenis, nggak mengenal ada namanya transgender dan seterusnya, nggak ada. Nah, itu dibuktikan melalui kata ganti atau dhamir. Bukan hanya bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris sekalipun, kalau menunjuk dia siapa? Dia laki-laki, he. Perempuan, she. Ya. Kalau menunjukkan miliknya laki-laki, him. Kemudian his, ya kan? Nah, kalau kamu baru sama ya, ya betul sama ya. Bahasa Arab ada lebih lengkap, ada kamu laki-laki, ada kamu perempuan. Kamu perempuan. Kita akan mempelajari kultur dan budaya dan filosofi masyarakat tersebut. Yang agak susah itu bahasa Indonesia, betul? Dia ya dia gitu. Mau dia laki-laki, dia perempuan, atau dia waria. Tapi kalau orang Arab, kalau ada orang menyatakan dirinya itu adalah jenis ketiga, bukan laki-laki dan bukan perempuan, bingung. Saya mau pakai apa namanya? Mau pakai huwa, mau pakai hiya. Ya. Di bahasa Inggris pun sama sebenarnya. Ya, gampangnya kan begitu ya. Kita lanjutkan ya. Apa yang kita bahas di pembahasan lalu sebenarnya ini hanya baru sebatas selayang pandang lah gitu ya. Untuk mengenalkan kita apa itu sorof, belum secara mendetail. Insya Allah nanti kita akan membahas kitab tasrif. Setelah ini kita akan membahas kitab tasrif. Jadi kitab ini Masya Allah ini cukup untuk memberikan kita pandangan secara umum. Namun setelah nanti kita akan beralih ke kitab yang disebut dengan kitab tasrif. Kenapa kitab tersebut? Salah satunya memang adalah karena kitab tasrif itu ditulis oleh guru saya sendiri, meskipun tidak ketemu langsung, ya ini Ustaz Ahmad Hasan. Dan saya dulu di pesantren memang belajarnya itu. Jadi kalau mau diurutkan secara silsilah sebenarnya nyambung. Karena dari Ahmad Hasan itu pesantren diturunkan ke keturunannya. Dan semua guru-guru saya memang adalah murid-muridnya Ustaz Ahmad Hasan. Insya Allah nanti saya akan menggunakan kitab itu, karena dari kitab itulah saya belajar sorof.
semuanya kenal Arapegon ya. Kitab itu menggunakan Arapegon. Sudah pernah lihat? Warna hijau. Judulnya Kitab Tasrif. Ditulis oleh Ahmad Hasan bin Ahmad, salah satu tokoh Persis. Saya belajar itu. Di sana nanti akan dijelaskan sampai masalah penggunaan. Masalah penggunaan, misalkan makna af'ala itu punya arti masuk. Misalkan negeri Irak, masuk Irak berarti a'raqa. Islam, masuk Islam berarti aslama. Jadi ada dijelaskan di kitab tasrif itu nanti. Sampai ada pembahasan kitab ini, pembahasan ta'lil. Misalkan begini, kalau kola itu kenapa bukan yakulu tetapi yakulu? Yang aslinya adalah yakulu. Ada pembahasan seperti nanti. Yang asalnya yakulu kemudian menjadi yakulu. Atau misalkan ini biasanya pembahasan ta'lil itu nanti di huruf-huruf ilat. Misalkan kola aslinya apa? Koala. Dan itu terbukti ketika berubah menjadi mudhari' atau masdar. Bukan alif tetapi yang muncul adalah wawu. Itu ada kaidahnya. Salah satu kaidah masih sangat saya ingat adalah ulibatil wawu alifan litaharrukiha wa fitahi ma qablaha. Betul? Ada yang pernah belajar itu ya? Ulibatil wawu qawala, ulibatil wawu dibalik menjadi alif litaharrukiha. Karena wawunya itu awalnya berharokat qawa wan fitahi ma qablaha, dan huruf sebelumnya itu fathah. Jadi menjadi qala bukan qawala. Itu nanti ada di ilmu ta'lil. Insyaallah ya. Jadi siap-siap kalau mau serius belajar shorof, ayo kita seriusin. Pelajaran-pelajaran yang lalu itu baru sebatas selayang pandang supaya kita kenal loh, ini ada bina itu yang disebut dengan sahih, mudha'af, misal, ajwab dan seterusnya. Oh, ada kalau diubah itu dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke masdar dan seterusnya, itu disebut dengan tasrif usul atau tasrif istilahi. Ini adalah pengenalan perubahan bentuk. Nanti kemudian ada penggunaannya. Jadi berubah lagi, yang fi'il mudhari' yang satu atau fi'il madhi yang satu ketika kemasukan dipergunakan sesuai dengan dhamirnya, berubah lagi menjadi 14. Yang kata awalnya fa'ala menjadi fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Coba kita belajar bahasa itu bukan hanya sekadar ya, menghafal, kemudian menguasai perubahan-perubahannya. Coba sekarang kita tadabburi. Ini menunjukkan bahwasanya seharusnya orang yang belajar shorof itu adalah orang yang paling kreatif. Betul tidak? Hanya dari satu hal itu bisa berubah jadi bermacam perubahan. Ada perubahan yang sifatnya itu berubah secara jenis, baik itu waktu, karena ada madhi mudhari itu kan perubahan waktu. Kemudian ada perubahan bentuk lagi selain dari kata kerja, kemudian menjadi kata benda, itu juga perubahan berikutnya. Setelah itu nanti ada perubahan dalam penggunaan disesuaikan dengan subjeknya. Itu juga adalah perubahan. Jadi orang belajar bahasa Arab itu seharusnya adalah
menjadi orang yang paling kreatif. Hanya punya satu bahan. Nah, hanya punya satu bahan itu bisa menjadi berapa itu kalau di total semuanya? Makanya kemarin kan saya berikan pancingan-pancingan kan. Kalau fi'il madhi jadi berapa? 14. Fi'il mudhari' jadi berapa? 14. Masdar jadi berapa? Sampai akhir itu kalau di total berapa itu? Berapa puluh? Baru nanti kalau dirangkai lagi, ya, itu kan 14 itu kan menjadi subjek. Nanti kalau ada ditempel dengan objek akan ada tambahan lagi. Misalkan begini, lagi-lagi doroba. Doroba itu dia seorang laki-laki telah memukul. Kalau ditambahkan objek memukul dia seorang laki-laki, berarti doroba hu. Kalau dua orang laki-laki memukul dia laki-laki satu, doroba hu. Nah, ya siap-siap ya. Sebelum kita nanti membahas kitab tasrif, saya minta pada teman-teman untuk mencoba mencari kitab itu. Ya. Coba untuk mencari kitab itu. Kalau tidak ketemu bentuk fisiknya, cari PDF-nya. Masya Allah. Saya ingin melanjutkan ilmu dari guru saya. Kalau mau tanyakan sanad ya insya Allah nyambung, karena saya belajar di pesantren itu. Pesantren didirikan oleh Ahmad Hasan dan mengajar saya adalah murid-muridnya Ahmad Hasan. Meskipun tidak secara langsung, karena Ahmad Hasan nanti ada Ustaz Abdul Qadir Hasan, ada cucu-cucu beliau ya. Bahkan saya sekelas dengan cicit beliau. Kita sempat sekelas dengan cicit beliau. Jadi imigran, aslinya orang Pakistan. Pakistan kemudian ke Singapura, kemudian pindah ke Indonesia. Baik, kita lanjut ya. Semuanya sudah hafal dhamir kan? Ada yang belum hafal dhamir? Sudah ya? Sudah insya Allah ya. Angkat tangan yang belum, tidak apa-apa. Yang belum mengenal dhamir huwa huma hum. Kalau belum kita coba lagi. Ada? Tidak ada ya? Semua sudah kenal ya? Nah, ini yang sekarang di posisi guru, ustadz atau ustadzah, sudah mulai mengenalkan dhamir belum ke santri-santri ini? Sudah mulai ya? Ada waktu khususnya? Pas kita bangsa. Pas kita bang. Ya. Selain itu? Pas pelajaran ikrar ya. Kalau seingat saya dulu ada ikrar bahasa Arab, betul ya? Dari Kamis. Masih ada ya? Masih. Ada modulnya kan? Ada ya, betul, masih lanjut. Biasanya kalau ikrar bahasa Arab itu dulu awalnya itu hanya anggota tubuh, ya. Kemudian apa itu? Apalagi senang anggota tubuh? Benda-benda sekitar kelas kan. Kemudian mulai berkembang itu. Ada wahumahum, betul. Sekarang ada ya? Tapi masih hiwar. Hiwar? Iya masih hiwar. Hiwar masih. ada. Tapi dhamir wahumahum dibacakan terus tidak? Nah, yang penting. Ayo coba sekali. Ada dalika, tilka pakai. Enggak ada kalau yang tahun ketiga enggak ada. Jadi cuma hiwar biasa gitu. Kone dua pakai. Cuma aina tadarus gitu. Adrusu fi kitab al-Fatih gitu. Karena lebih penting mereka menguasai dhamir terlebih dahulu, betul? Betul. Ya, dasarnya kan itu. Katanya wahumahum. Saya belum menemukan bahasa lain selain bahasa Arab yang kata gantinya itu lebih lengkap dibandingkan bahasa manapun ini. Karena bukan hanya membahas masalah dhamir dalam bahasa Arab, kata ganti itu tidak hanya membahas masalah jenis kelamin, bahkan dia juga dibedakan adat atau jumlahnya. Bukan hanya masalah jumlah, sampai dibedakan antara orangnya ini ada di depannya atau tidak. Makanya dia itu kan artinya sedang tidak di hadapan kita, disebut dengan ghaib atau ghaibah. Ada mukhatab yang diajak bicara ya. Anda itu kan yang diajak bicara. Ada mukhatab dan ada mukhatabah. Khitbah gitu ya. Kemudian ada dhamir mutakallim yang berbicara.
Kita mutakalim ma'a ghairi, yang berbicara bersama dengan yang lainnya, kita atau kami. Itulah dengan nahnu. Wa humahum iya humahunna anta antum antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini harus dikuasai, tidak boleh tidak. Kalau mau belajar sorof, nahwu apapun itu bahasa Arab harus tahu wa humahum. Jadi jangan sampai santrinya itu nggak hafal wa humahum ini. Terus di ini ya. Di kesempatan ini kita akan bahas tentang dhamir. Kalau secara jenisnya tadi ada mudzakkar muannats, ada ghaib ghaibah, mukhatab mukhatabah, mutakallim wahdah dan mutakallim ma'a. Sekarang kita membahas tentang penggunaan. Sudah mulai nyerempet nahwu. Dhamir itu ada yang disebut sebagai dhamir rafa', ada yang disebut dengan dhamir nasab, ada dhamir disebut juga dhamir khafd atau jar, majrur, dhamir majrur. Ini dulu sebagai gambaran awal ya, sebelum nanti kita lebih dalam. Kemudian nanti dhamir itu juga ada yang disebut dengan dhamir yang muttasil, ada yang disebut dengan dhamir munfasil. Muttasil itu tersambung. Kalau munfasil itu terpisah. Jangan disebutkan dengan itu dulu. Yang jelas kita tahu ada yang marfu, mansub dan majrur. Tidak ada yang majzum ya, karena isim. Isim itu nggak ada yang majzum. Majrur ya, itu ciri khasnya. Kemudian ada yang tersambung dan ada yang terpisah. Sekarang kalau ditanya huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, apa jenisnya? Rafa, karena asalnya isim. Kalau tidak ada dipengaruhi apapun itu dia marfu. Dan dia terpisah, berdiri sendiri, tidak bersambung dengan yang lain. Jadi dia rafa' wanifas. Salah satunya seperti itu. Itu ya kita belajar wa mahum ya mahuna anta antum antum anti antum antun anna. Sekarang coba kita sambungkan. Itu kalau dia berdiri sendiri. Sekarang kalau dia bersambung dengan yang lain, nah ini mutasil maksudnya. Mutasir itu juga ada dhamir yang tersembunyi, ada yang nampak. Misalkan begini, fa'ala ya. Apa dhamir yang tersembunyi di sini? Dia laki-laki. Wah. Tapi kalau ditanya mana dhamirnya? Dhamirnya tersembunyi. Tapi itu nanti, udah. Yang penting dia buah dulu. Kita belum bahas nahmunya nanti. Jadi ini ada di kata fa'ala ini sudah ada dhamir, kata ganti. Yang posisinya dia sebagai apa? Huwa itu subjek yang pelaku kan? Karena kalau diterjemahkan fa'ala dia seorang laki-laki telah berbuat. Dan dianya itu adalah orang yang telah berbuat. Subjek. Lagi contoh. Kan tadi ya doroba tadi paling gampang itu contoh doroba, memukul. Dhamirnya apa? Huwa. Subjeknya Huwa. ya huwa tadi pelakunya, dia seorang laki-laki telah memukul. Dan seterusnya. Nanti ketika doroba sudah ada tanda, gampang dikenalinya. Oh tandanya alif, jadi panjang doroba, berarti itu sampai di sini paham? Saya ingin menyambungkan nanti sebenarnya, ingin menyambungkan ke dhamir berikutnya. Paham ya? Nah. Sekarang tadi kan marfu, subjek.
Sekarang kita coba membahas dhamir sebagai objek. Berarti apa objek itu? Maf'ul bih lah ya. Yang dikenai pekerjaan. Ayo. Nah, jangan dilepas dulu ini. Jangan lepas dulu, jangan sampai los yang tadi ya. Tadi ada dhamir selaku pelaku. Nah, sekarang pelakor. Yang yang dikenai pekerjaan yang dilakui. dilakui. Dhamir ada berapa? 14. 14 sekarang kita sebut. Iya. Terus? Iya. Iya huma. Wa huma. Iya hum. Kemudian iya nah. Ini mau tidak mau juga harus dihafal. Iya hun. Nah, di sini barisan goib, iya, barisan pasukan goib yang tidak terlihat. Dia, mereka, ya, yang tidak diajak berbicara. Sekarang kita ganti ke barisan yang diajak berbicara. Apa? Iya kah? Iya kah? Iya. Kuma. Iya. Iya. Sekarang paham kan kenapa di Al-Fatihah ada kalimat ini? Apa? Iya kah? Kamu. Iya. Engkau. Itu dhamir selaku objek yang posisinya didahulukan, yang seharusnya dia di belakang. Nanti akan kita bahas ya. Terus jenis berikutnya yang anak berbicara. bicara. Apa berarti? Iya. Iya ya. Iya. Iya ya. Sebenarnya adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu kalau tidak kemasukan apapun di posisinya. Tetapi ini sebenarnya adalah posisi objek. Dan kata iya ini hanya membantu sebenarnya. Ya, kata iya itu membantu untuk memunculkan ini loh. Iya. Jadi coba dilihat yang selain iyanya. Jadi huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Itu aslinya. Di bahasa Inggris ada kan? Apa misalkan contohnya?
Sama-sama you juga. Saya benci kamu. I hate you. Saya cinta kamu. I love you. Iya, sama ya, nggak ada perbedaannya ya. Dengan subjek, antara subjek dan objeknya sama. Nah, berubah nanti ketika kita membahasnya dhamir yang majrur. Misalkan rumahnya, kalau bahasa Inggris. His. Nah, udah his kan, Home. bukan lagi apa? Sama masih. Home. Rumahmu, Your home. your kan ada. Your. You are. Your apa you are? Your. Oh, kalau you are tuh you are ya. You are. Your. Kalau our atau our Punya kami. Punya kita San. our home. Iya. Ya itulah ya. Huwa huma hum iya huma nah anta antum antum anti antum antuna ana. Coba di Al-Fatihah itu ada kalimat iya ka. Karena nggak mungkin hanya ka kemudian na'budu. Aturannya kalau dia berdiri sendiri harus ada tambahan i iya. Yang bentuk aslinya itu adalah na'budu ka. Na'budu ka. Kepadamu apa namanya? Na'budu kan kami menyembah kepadamu. engkau. Engkau. Ya. Kami menyembah engkau. Nah, Kemudian ketika dibalik ke depan bukan ka na'budu, tapi harus ada tambahan iya. Jadi dhamir yang selaku maf'ul, yang selaku objek, kalau dia berdiri sendiri ya tidak bersama dengan kata kerja harus menggunakan iya. Kayak kalau orang khutbah itu biasanya pernah dengar khutbah? Ya, apa jarang ya dengar khutbah ya? Iya nafsi. Iya nafsi. Usikum. Usikum Iya nafsi. wa nafsi bitaqwallah atau wa iyaya dan diriku sendiri. Maksudnya ya, saya selaku objek. Atau nanti di usul yang lain bisa ditaruh depan itu begini. Iyakum atau iyaka wa. Itu artinya larangan. Iyakum wal julusa. Janganlah kalian duduk-duduk. Jadi kalau ada iya, kemudian setelahnya ada wawu, itu larangan. Coba kita baca dulu ya, sama-sama. Wahid Isnin Salasa. Iyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyyahuma iyyahunna iyyaka iyyahuma iyyakum iyyaki iyyahuma iyyahunna iyyaya iyyana. Coba bahasa Arabnya, dia seorang laki-laki telah menolong. Nasoro. Mereka dua orang laki-laki telah menolong. Nasoro. Engkau seorang laki-laki telah menolong. Engkau seorang perempuan telah menolong. Nasorki. Saya telah menolong. Nasortu. Sekarang begini. Dia seorang laki-laki telah menolong seorang laki-laki. Nasorohua. Nah, bukan nasorohua, tetapi Nasorohu. nasorohu. Dia seorang laki-laki telah menolongmu, satu orang laki-laki. Nasoroka. Nasoroka. Ka. Dia seorang laki-laki telah menolong saya. Nasorni. Nasoroni. Khusus untuk ini nanti ada tambahan perubahan nih. Nah, gini ya.
Jadi nasoro nih, nasab bukan nasroni. Kalau doroba berarti dorobani, bukan dorobaya. Nah, nun di sini disebut dengan nun wiko. Ya. Wiko ya. Oh. Jadi jaga karena susah mengucapkan dorobai. Tapi Bani. dorobani. Kalau ubay bisa dibaca dengan ubani ya. Tidak boleh ke gambar ya penggunaannya ya. Kalau sudah tahu penggunaannya, orang akan lebih semangat lagi untuk hafal. Sekarang coba lagi. Engkau seorang laki-laki telah menolong dia seorang perempuan. Nasor Nasor Iya, nasorta. Engkau seorang laki-laki sedang menolong saya. Tansuruni. Dia seorang laki-laki sedang menolong kalian. Dia orang laki-laki atau lebih? Yang suruhkum. Ya, itu kan ada yang surkum. Barang siapa menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Intan surullaha yansurkum. Dia seorang laki-laki telah menikah. Zawwaja. Nakaha. Ya, ada dua, ada nakaha dengan zawaja. Nakahayan berarti apa? Dia seorang laki-laki telah menikah. Nakaha. Saya akan menikahi engkau seorang wanita. Ankihuka. Ankihuki. Benar yakin? Ankihuki. Sorry ya, bahasa Arab ya. Potong. Tolong yang tadi dipotong nanti. Sudah tergambar penggunaannya. Domir. Ada domir selaku pelaku ya. Ada domir selaku subjek, ada objek. Sampai di sini Anda tanyakan, silakan. Itu yang apa? Cuma iya saja, maksudnya objek ketika di depan tuh hanya iya atau ada yang lain? Harus ditambah iya saja atau? Iya, karena dia tidak mungkin akan jadi hanya hu atau huma saja. Jadi ini untuk membantu ketika dia sendirian. Tetapi ketika sudah ada sambungan dengan fi'il, maka tidak perlu iya. Iya berarti artinya apa? Nanti di antara artinya ada di mana ini ya, kalau sudah tersambung macam-macam, ada di mana hanya apa bahkan menjadi larangan tadi iyakum wal lihat konteksnya nanti. Secara fungsi awalnya dia membantu ketika si objek ini tidak bersambung dengan kata kerja, maka harus ada iya. Jadi di Al-Fatihah itu maksudnya iya itu kalau kita baca terjemahkan hanya kepadamu. Taunya kita kan iya itu hanya kepadamu. Berarti ya bisa untuk yang lain-lain nggak harus. Bisa. Jadi kenapa muncul arti hanya? Itu karena ada kaidah sesuatu yang haknya ada di belakang kemudian taruh di depan itu punya makna litaksis, pengkhususan. Aslinya ka selaku dhamir objek ya, itu harusnya setelah fi'il, tetapi ketika dia dimajukan begitu, salah satu maknanya adalah litaksis, pengkhususan, sehingga muncullah makna ha. Coba dipraktekkan. Kalau misalkan saya mencintaimu, itu biasa karena mu selaku objek di belakang ya kan, setelah kata kerja. Tapi kalau dibalik di depan gimana berarti? Iya.
Pakai bahasa Indonesia dulu. Hanya padamu aku mencintai. Nah, ada hanyanya kan? Kenapa jadi ada hanyanya? Kepadamu. Hanya engkau yang aku cinta, ya, kan gitu. Kepadamu aku cinta. Padamu aku cinta. Kepadamu. Kan mungkin ada arti pada mungkin ya. Iya itu. Gitu ya. Nah, jadi aslinya nak butuhkan. Karena taruh di depan kanya dan tidak mungkin sendiri ada iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang aslinya na'buduka wa nasta'inuka. Indah padamu. Orang lagu kita juga ada begitu kan, padamu negeri kami Mengabdi. mengabdi Kami berjanji harusnya kan kami berjanji padamu, ya kan? Iya. Kenapa taruh depan padamu? Sebut negeri. Kami berjanji padamu negeri, normal ya, biasa. Bukan padamu negeri kami. Ada lagi yang lain? Yang ini dipotong ini. Masuk lah. Nggak tahu ya. Kan sangat. Tidak salah ungkapan yang menyatakan bahwasanya siapapun yang belajar bahasa Arab insya Allah jadi orang yang cerdas. Itu tidak salah. Lihat ya. Cukup? Kalau sudah cukup ada pertanyaan saya lanjutkan. Saya sanggup. Ropa, nasok. Sekarang jar. Ini biasanya untuk menunjukkan milik. Dasarnya sama. Hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana, nah. Karena saya ganti. Kalau misalkan saya punya buku, ya kitab. Kalau disebut ini kitab dia seorang laki-laki, berarti bagaimana? Maksudnya kitabun. Kitabuhu. Nah, kitabuhu. Kalau kitabnya dia dua orang laki-laki, kitabu huma. Kalau mereka kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuki, kitabuhuma, kitabuhunna, Kitabuna. Ya betul, kitabi. Kitabuna. Ini memang sering masalah ini. Jadi kadang begini ya. Jadi bukan kita bayar tetapi kita. Apa lagi? Cari benda. Kolamun, coba sekarang jadi kolamuhu dan seterusnya. Pakai di sini salasa. Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna, kolamuka, kolamuhuma, kolamukum, kolamuki, kolamuhuma, kolamukunna, kolami, kolamuna. Rabbun. Rabbuhu, rabbuhuma, rabbuhum, rabbuha, rabbuhuma, rabbuhunna, rabbuka, rabbukuma, rabbukum, rabbuki, rabbukuma, rabbukumna, rabbi, rabbuna. Jangan rabi ya. Rabbi. Paham ya berarti ya penggunaannya? Berseberangan dhamir jar. Karena kalau bukan ditasrif. Kalau di i'rab
itu menjadi mudhofun ilaih. Ilaih majrur. Ada tanyakan? Oh ya, coba lihat. Tadi kan robbana atau robbuna? Iya, pembahasan yang robnya itu apakah dia dhamma, apakah fathah, ataukah kasroh, itu nanti pembahasannya di nahwu. Kondisi defaultnya ya, kondisi dasar, baik itu kata kerja ataupun isim, itu adalah marfu. Berarti aslinya adalah robbun. Aslinya robbu, robbuhu, robbuhuma, robbuhum, robbuha, robbuhuma, robbuhunna, robbuka, robbukuma, robbukum, robbuki, robbukuma, robbukuna, robbi, robbuna. Aslinya, kalau tidak dipengaruhi oleh apapun. Tetapi ketika dia dipengaruhi oleh sesuatu, misalkan kata rob itu menjadi maf'ul bih, ud'u, serulah, berdoalah, memohonlah kepada siapa? Rob. Rob. Robmu berarti ud'u rob, robbaka. Ya, jadi robbaka. Karena rob di sini posisinya adalah sebagai maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Paham ya? Jadi objek dikenai pekerjaan. Berdoalah, Jadi nasab. serulah, jadi nasab. Khusus untuk robbi memang seolah-olah dia majrur kan? Iya. Yang aslinya sebenarnya tidak selalu majrur. Nah, sini nanti urusannya nah terhalang karena bersambung dengan ya mukhatab. Ya apa namanya? Mutakalim. Aslinya robbuyi atau robbu ya. Jadi robbi. Nah, atau kemasukan huruf ila, maka menjadi ila Tiga. ila rabbihi, ila rabbihima, ila rabbihim. Nah, jadi him di sini bukan hum lagi atau bukan huma tetapi hima. Kalau misalkan kita tambahkan ila, nah, atau min ya, huruf-huruf jar, nah, maka bisa menjadi begini nanti. Kita kita bihima, kita ila min, misalkan min ya, min kita bihi, min kita bihima, min kita bihim, min kita biha, min kita bihima, min kita bihim, nah, min kita bika tetap, min kita bi kuma, min kita bihi tetap, min kita bi, min kita bi. Terus supaya gampang kita sambungkan dengan huruf langsung misalkan ya, kepada nya seorang laki-laki ya Pak. Coba ilaihi terus. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilaiya, ilaina, ilaiya, ilaina. Tadi kayaknya ilaiya ya. Ya ilaiya, ilaina. Itu kalau ada kemasukan huruf jar. Ya. Ya, gini aja. Ada lagi yang lain? Ini sorof latihan. Kemarin lembar yang saya berikan sudah tersebar? Sudah dikerjakan? Sudah. Nanti insya Allah ya doakan saya banyak waktunya ya. Kalau waktu sih banyak, masalahnya ini sempat gak? Nanti akan kita banyak berikan latihan insya Allah. Sudah dikerjakan coba. Sementara nggak apa sekarang seperti apa dikerjakannya di kertas ya? Di buku masing-masing. Buku masing-masing. Enaknya nanti gimana? Di buku. Pakai
LK PKLK sih. Gambar kerja. jawaban ya. Ketik apa? Ketik. Gimana? Ada usulan? Dibuka dulu biar ini lah. Buku ya, Bisa tetap ya. nyimpen dat. Iya, insya Allah tetap saya periksa ya. Jadi misalkan ini dengan teknisnya diperiksa. Kumpulkan. di akhir pelajaran. Oh ya, di akhir pelajaran ya. Bisa dikumpulkan. Jadi tidak harus saya periksa satu-satu, cocokkan saja jawabannya. Sekarang coba saya minta siapa? Aduh. Ada yang sudah? Ini sudah. Oh ya sudah. Sekarang ini Zat. Oh, iya. Cocokkan ya? Cocokkan jawabannya ya. Yang sudah mengerjakan, yang belum ya nggak usah. Baik, di sini ada fi'il madhinya. Apa ini? Kanaza. Yakni. Yaknizu. Nah, kalau kita perhatikan ini saya urutkan. Ini di bab fa'ala yaf'i Yaf'ilu. atau fathu kasri. Sin. Kanaza, yaknizu, kanzan, kanizun, maknuzun, Iknis. ikniz, la takniz, Maknizun. maknazun, maknazun, miknazun. Iknis. Ikniz karena kanaza yakni Yaknizu. yaknizu. Makna tetap maknazun. Bukan maknizun. Maknizun atau maknazun? Oh maknizun ya, maknizun ya. Maknizun. Maknizun, maknizun, mikna. Maknazun. Betul kan nanti ya? Ya. Berikutnya kataba, yaktubu, kitaban atau kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun atau maktabatun. Kedua nih, la taktub maktabun, maktabun, Miktab. ya Miktabun. miktabun. Nah sini harokannya betul kan ya? Masaha, Yamsahu. yamsahu. Ini babnya berarti Fa'ala yaf'alu. fa'ala yaf'alu. Fathatani. Masaha yamsahu. Mashan. Masihun. Mamsuhun. Imsah. La tamsah. Mamsahun. Mamsahun. Imsahun atau mimsahatun. Alima. Kasrul fathin ya. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun ya'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun ya'lamun hasiba Yahsibu. hasiba ya Yahsibu. di sini yahsabu nanti ada dua, ada hasiba yahsibu, ada hasiba ya Yahsabu. makanya di qiraah itu ada amtahsabu, ada amtahsibu. Anna aktaruhum ya di Quran surat Ibrahim ya. Hasiba yahsabu. Hisban betul. Yang lain? Husbanan. Ya, husbanan. Hasibun, mahsubun, ihsab, la tahsab, Sabun. Kalau sabun berarti. sabun kalau Mahsabun, mihsa. sabun. Ya, Adiba ya'dabu. aduba sih. Bukan aduba. Ya, Pendek ya. pendek. Bukan aduba. Yang domatan itu. Oh ini apa ini? Adiba. Ya saya kemarin nulisnya apa di situ? Di soalnya? Ma da. Oh iya. Ya berarti setelah kasrin berarti Domatan. domatan ya. Aduba. Aduba ya dubu. Ya. Aduba ya. Dubu. Ada dua sebenarnya. Kalau kita lihat kamus itu ada aduba ya dubu, ada adiba ya. Ya dibu. Ya du ya Ya dibu. ya apa? Ya adiba ya dubu dengan aduba ya dubu yang artinya berbeda. Oh, Tetapi yang saya kendaki di sini memang adalah aduba ya dubu. ya dubu. Adab ya. Adaban, adibun, makdubun. Uduk. Nah, sini mahmus ini. Uduk. Apa berarti? Uduk. Makdubun uduk. Iya.
Kan ada itu, ini juga sama begitu. Udub atau udub kalau bisa. La ta'dub dan seterusnya ya. Sudah ini berarti begitu. Nanti kedepannya akan banyak latihan ya. Ada yang tanyakan? Untuk Belajar sorof. yang wazan ya kan adul bayak dulu kan wazannya kan pamula Ustaz. Kalau di sini kan dia nggak ada maf'ulnya Ustaz. Iya sebenarnya nggak ada. Berarti nggak ada, berarti bukan ma'dubun, berarti nggak ada Ustaz. Dikosongin saja. Oke. Tapi kalau mau buat latihan nggak buat diisi. Oh, buat latihan. Kemarin anak isi terus anak coret sana. Iya, nggak apa-apa. Sama yang terakhir itu Sama. alat. Alat Iya, juga sama ada. alat tuh. Ya dikosongin saja. Itu. Mida pun nggak ada sama. Kalau adib sama adibun beda. Adibun itu kadang bermakna makdub. Seperti kotil. Sisa. Kotil itu udah kemungkinan bisa bermakna kotil atau maktul. Atau dia mengikuti sighah mubalaghah, rahim. Ya. Fa'il. Adib. Seorang adib itu nanti kan di situ pujangga maksudnya. Yang zamannya adalah udaba, para pujangga. Mungkin saya bukan pujangga. Mungkin aku bukan pujangga. Yang pandai merangkai kata. Itu lagu. Ada lagi yang lain? Nah, nanti akan kita pelajari insya Allah yang bentukan kata kerja tambahan. Jadi ada fa'ala ya. Adaba yu'adibu Di. ta'dib di situ nanti kita ketemunya. Adab itu. Adib itu. Orang mendidik adab. Lebih mudah dibandingkan 6 timbangan yang kemarin karena timbangnya pasti. Latih masjid. Ada lagi yang lain? Hari ini kita tidak banyak-banyak ya. Sudah mau maghrib. Paling tidak berarti tadi kita dapat iyaka tadi ya. Sudah mentadaburi kata iyaka. Selain iyaka nak bujuk iyaka nasta'in di Al-Fatihah ada lagi tidak yang lain? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang di belakang kemudian ditaruh di depan gitu. Ada lagi tidak? Oh, wa iya ya farhabun. Iya. Oh, yang iya kan? Ya pokoknya bunyinya begitu. Ya itu ada. Wa iya ya farhabun. Taruh di Ya itu benar. Ada. Aslinya apa? Farhabu Ni. ni. Dan hanya kepada kulah hendaknya kalian takut. Nah, ketemu kan penggunaan iyaka, iyakuma, iyaku. Apalagi? Wah, iya ya, ada lagi. Iya ada banyak tuh. Coba dicari. Jadi kita belajarnya itu langsung praktek ya. Wa iya ya fattakun ketemu juga. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Al-Baqarah. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iya ya fattakun. Aslinya apa? Fattakun. Kita belum belajar yang ini ya, kita belum bahas fi'il amr. Fattaku. Fattaku ni aslinya. Aslinya jadi wa iya ya fattakun.
hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Jadi kalau sudah ada kalimat-kalimat ini, artinya kalimat ini tidak boleh kita sematkan kepada yang lain. Penyembahan, kemudian rasa takut, takwa tidak boleh kita persembahkan kepada yang lain, karena di sini sudah ditaksis khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi. Nah, di sini juga ada di sini. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Iya ya. Fa iyaya fa'budun. Ibadah juga sama. Maksudnya fa'buduni. Fa iyaya fa'budun. Ntar ada kaidah lagi nggak? Kan itu kan ya ibadiyah saja. Ya. Bukan ya ibadi. Ada kaidah khusus apa gimana? Iya, karena bersambung dengannya, ketemu alif lam di sini. Alladzi itu. Oh ya ibadiyah lagi. Ya, untuk memudahkan itu ya ibadiyalladzina. Apalagi contohnya? Selainnya ibadiyal. Itu kan membantu. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Apa lagi? Aslinya kan Rabbi Allah. Rabbi Allah. Isa ya. Iya, jadi Rabbi Allah. Cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamu